Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Muhammad Nasir dari podcast ketipos.com. Revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang terus bergulir. Pihak Pemkot melalui pengelolanya PTPCR juga beberapa kali memberikan deadline agar para pedagang yang menempati Pasar 16 Ilir ini juga bisa memastikan kuat dan juga kalaupun ingin tetap berada di Pasar 16 Ilir Palembang juga membayar DP ya, sehingga bisa menempati lokasi penampungan sementara yang sudah disiapkan. Namun sampai hari ini beberapa kali deadline sudah terlewati, ternyata belum juga ada keputusan yang pasti tentang bagaimana sebenarnya keberadaan para pedagang ini. Sementara di pihak pedagang sendiri juga mereka masih memastikan juga akan tetap menempati lokasi kios-kios yang mereka miliki, karena mereka berpendapat dengan sertifikat hak milik saat memasuki itu, maka mereka memiliki hak yang mungkin kalaupun HGB-nya sudah berakhir tetapi SHM-nya masih berlaku. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, sebenarnya juga di luar persoalan ini juga aksi saling lapor polisi juga terjadi ya. Pedagang melaporkan pihak pengelola yang kemarin ada los dan kios yang rusak. Sementara pihak kepolisian juga melaporkan dari pihak pedagang dengan laporan-laporan yang menurut versi mereka juga termasuk melanggar pidana. Nah, di luar itu barangkali kita perlu mendapat penjelasan secara langsung dari mereka yang bersentuhan dengan kasus ini, diantaranya dari kuasa hukumnya, Edi Siswanto. Ya, Nasir. Assalamualaikum. Ketua P3SRS. Ketua P3SR Pak Apla, dan juga salah seorang pedagang Pak Ustadz Soyib ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan kira-kira Pak, ini Kak, sampai sekarang ini seperti apa sih kondisinya? Ya, kondisi Pasar 16 tetap beraktivitas sebagaimana semula ya. Jadi para pedagang atau pemilik yang berdagang di Pasar 16 ini tetap melakukan aktivitas perdagangan, yang menyewa juga begitu, ya kan? Pembeli silih berganti berdatangan, sama-sama Bung Nasir lihat sekarang kita di pelataran belakang Pasar 16 ya, yang menghadap ke Sungai Musi. Jadi masyarakat transaksi jual beli masih berjalan. Nah, untuk kondisi sendiri sebenarnya kan masih tetap pada penjelasan semula. Katanya kan sudah berapa kali pertemuan juga dengan DPRD juga dengan pihak Pemkot. Ada perubahan tidak? Tidak ada. Jadi kalau ultimatum itu beberapa kali kan, itu kan untuk. Tapi ultimatum mereka itu BCR dengan Perumda Pasar Palembang Jaya yang di backup oleh Pemkot ini kan mengultimatum para pedagang ini untuk membayar DP. Ya kan, uang muka untuk pembelian kios kan gitu ya. Jadi selambat-lambatnya tanggal sekian, tanggal berapa kemarin terakhir tanggal 3 Oktober harus membayar DP. Nah, ya himbauan atau ultimatum itu enggak bisa ditujukan ke para pedagang anggota P3SRS, Bung Nasir. Karena mereka pemilik gitu, mau DP yang mana lagi kan, mau beli kios yang mana lagi, toh mereka sudah punya kios kan. Yang menyewa pun masih menyewa dengan pemiliknya, iya kan. Jadi siapa yang mau membeli kios lagi gitu, karena mereka sudah punya kios. Ini belum ada yang membayar DP atau muka. Tidak tahu. Kalau diantara dari keseluruhan anggota P3SRS pemilik yang saya dampingi, tidak ada satupun yang membayar DP karena mereka sudah punya kios gitu. Nah, kalau kita alasan apa Pak sebenarnya Pak? Sehingga kan sudah diberi kesempatan kalau mau memiliki kembali kios ini karena HGB sudah berakhir, silakan membayar DP.
Atau masih seperti awal dulu, memang karena memang merasa memang ini sudah menjadi hak milik. Terima kasih Bang Nasir. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Jadi Bang Nasir, kita bercerita dulu waktu kejadian tanggal 8, mulai tanggal 8 kemarin, 8 September. Awalnya. Awal kemarin, nah kita dari situ mulai mengelola sendiri. Karena BCR dengan tanpa bertanggung jawab keluar dari Pasar 16. Jadi kebersihan, keamanan, pengelolaan WC, penerangan semua dikelola oleh pedagang Pasar 16 Ilir. Tanpa BCR ya? Tanpa BCR, alhamdulillah. Nah yang kedua, pada tanggal 1 Oktober kemarin kan kita diundang kita, tapi Di DPRD ya? waktu hari Jumat sebelum tanggal 1 Pak Edi berhadapan langsung dengan Perumda bahwa minta kisi-kisi alasan apa yang akan dibahas, tapi dia tidak menunjukkan itu. Berarti pertemuan itu tidak akan ada hasil juga. Nah, jadi Pak Edi selaku pengacara kami membuat surat waktu itu alasan-alasan kami tidak hadir pada pertemuan tanggal 1. Nah, setelah tanggal 1 kami mendapatkan informasi melalui mass media mau dari PJ Wali Kota maupun dari Perumda Jaya akan mendeadline kami kembali mengusir kami di batas waktu tanggal 9 Oktober. Kemarin ya? Tanggal 9 Oktober kami sudah siap-siap bahwa kami bagaimanapun kami tetap mempertahankan SHM kami, sertifikat hak milik kami selaku pemilik dan pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang ini. Dan juga kami Bang Nasir, terus terang sebenarnya maksud dari Pemkot ini kami belum mengerti sama sekali. Seharusnya berdialoglah dengan kami. Sebelum. Iya, sehingga sekarang ini kami berharap masih untuk berdialog yang baik-baik lah. Supaya ini selesai maksud kami. Kami juga capek, Bang Nasir. Kalau soal mempertahankan hak, kami tetap bertahan hak berdasarkan undang-undang. Sah itu. Yang dimana selalu dijelaskan oleh Pak Edi, dan terakhir ini kan ada statement dari Pak Agus dari ahli pakar agraria dari Unair, begitu jelas menjelaskan soal posisi di Pasar 16 Ilir ini. Ini kan memang secara hukum barangkali menurut kita apa memang masih haknya pemilik ya? Iya, secara hukum bukti kepemilikan atas Satuan Rumah Susun Pasar 16 ini masih sah karena belum ada ya putusan pengadilan yang membatalkan, Bang Nasir ya. Kalau dialog memang masih perlu dengan pihak Pemkot atau perlu, tapi mendudukkan persoalannya itu, permasalahannya itu secara proporsional ya. memang persepsi dulu. Saya menyamakan persepsi. Jadi dialog itu begini. Pemkot atau Perumda Pasar Palembang Jaya itu, ya kan, berdialog dengan para pemilik Satuan Rumah Susun ini, ya kan, merencanakan atau mensepakati bahwa gedung ini perlu ada renovasi, revitalisasi, atau bahasa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 itu kan peningkatan kualitas. Ya, gedung, ya kan. Nah, dialognya itu membicarakan bagaimana ini untuk kegiatan peningkatan kualitas gedung ini kita butuhkan dana, ya kan? Nah, berapa sanggupnya, ya kan? Karena kita butuh dana sekian misalnya kan begitu. Jadi dialognya ke situ, dialognya itu. Kalau sekarang ini berapa yang ditawarkan itu harganya? Katanya ada harga 200 juta di bawah 100 juta. Ya variatif kan, yang saya lihat dari dengar-dengar atau beberapa brosur-brosurnya itu ya 300 sampai 700 juta itu kan begitu. Tapi ada yang lebih murah katanya. Ada yang lebih murah lagi, bahkan katanya ada yang subsidi. Ini kan jadi persoalannya bukan soal ini ada subsidi seperti kata PJ ini kita sudah bantu para pedagang, bukan soal itu. Iya. Mereka ini bukan pedagang kaki lima yang tidak punya hak kan begitu, atau yang berdagang di fasilitas pemerintah ya kan, seperti trotoar atau jalan kan begitu kan. Mereka ini ada di dalam gedung ini dan ada petak-petak yang di Satuan Rumah Susun. Iya, itu ada. Nah, kalau Ustadz Thayyib sendiri Pak, sebagai pedagang ya,
dengan persoalan ini ada dampak tidak kira-kira dari omset? Baiklah, terima kasih Bang Agus. Bang Nasir. Bang Nasir. Maaf, Bang Nasir. Ya, sudah memfasilitasi atau menampilkan kami pedagang. Kan selama ini kami dianggap oleh pihak tertentu yang seperti ini dianggap oknum, Ya. oknum pedagang. Sedangkan yang pedagang lain setuju. Nah, ternyata oknum ini lebih banyak dari yang lain tadi itu. Jadi tidak bisa dikatakan. Jadi mereka itu mengatakan hanya oknum saja yang tidak menyetujui. Ya. Nah, terlepas dari situ, perkembangan bukan hanya di Palembang, tapi kita mantau di seluruh Indonesia. Sistem perdagangan sekarang ini agak menyusut. Karena Omset ya. Omset seluruhnya, bukan hanya di Karena 16. online ini di Pasar Iya. Nambla, di Jakarta itu Di Tanah online, Abang di juga. online, di roboh, ya. Abang, segala macam kosong semua ditinggalkan, hanta beranta. Bahkan mal-mal terbesar di Jakarta pun sudah banyak yang kosong, ditinggalkan pedagang. Karena apa? Perputaran ekonomi belum stabil. Mungkin disebabkan karena ada regulasi pertukaran antar pemerintah yang baru dan lama, sehingga mengatur kembali atau mengeset yang lama tidak beringin lagi untuk melakukan ini, tapi yang baru belum terlaksana. Akhirnya diambang tengah-tengah. Nah, termasuk imbasnya di kita di 16. Jadi di 16 di atas itu kosong bukan dikarenakan mereka takut. Ya. Yang lantai 4. Ya, ada beberapa tempat yang toko tutup-tutup itu mereka sedang untuk sementara tanpa embel-embel yang lain, mereka sudah tutup sendiri. Karena apa? Untuk operasional saja tidak mencukupi. Jadi bukan alasan mereka tutup itu karena menghindari keramaian ributan, bukan. Memang kondisi tidak mengizinkan sehingga mereka sementara ya untuk menutup. Jadi operasional mereka itu tidak tercover dengan income yang dapat. Sehingga ada sebagian hanya buka setengah hari, tutup lagi. Berulang, akhirnya besok tutup lagi 2 pintunya, tutup punya 4, 2 tutup, besok tutup lagi 1. Sampai sekarang tutup semua. Kalau Pak Ustadz sendiri Kita buka terus. alhamdulillah ada tidak ada usaha. Ya. Jadi kalau rezeki itu memang Tuhan yang menentukan, bukan pihak manapun. Kita tetap dianjurkan, disyarikat untuk berusaha. Sehingga kita menjalankan usaha, apapun hasilnya kita terima. Nah, dengan hal yang semacam inilah kami juga menilai tidak tepat kebijakan yang diputuskan sekarang ini. Karena tanpa mereka iming seperti itu kita sudah merasa resah. Apalagi dengan ada iming-iming seperti itu, termasuk teror-meneror, kejadian hal kemarin itu yang sangat meresahkan. Mungkin image di luar itu, mereka, saya pernah dengar warga tuh mengatakan pedagang itu tekak katanya, atau Palembang. Nggak direnovasi, Teka itu budak. Budak itu apa? Bahasa Indonesia itu Banyak kepala. Nggak Teka mau bantah. katanya orang pasar 16 itu direnovasi atau revitalisasi apa istilah mereka itu. Sedangkan di luar tidak paham. Renovasi atau revitalisasi tanda koma. Setelahnya harga sekian. Itu revitalisasi atau beli baru. Nah, di luar tidak paham. Kalau mereka di luar gitu tarik, ini rumah kamu, saya renovasi, habis itu kamu beli lagi. Ya. Saya kira masuk akal dah uang itu. Kalau warga seluruhnya dibuka ke macam itu, ngomong fair, rasa-rasa mereka berpikir, ya mungkin itu lah. Ya. Kalau untuk mereka yang berbelanja di Pasar 16 ini, Ya. itu sebenarnya pedagang yang membeli satuan atau grosir atau memang dari Palembang atau dari daerah? Nah, dari Biasanya. dulu, Umum, secara umumnya. ya, termasuk 16 ini regional. Pasar regional. Karena dengan posisi, karena sudah banyak diciptakan pasar sejenis 16, Ya. seperti di Heru, pusat Palembang segala macam tidak berjalan. Sumatera, Megaria tidak bergerak. Ternyata 16 ini yang masih aslinya seperti itu dikenang. Karena jalur transportasi, Sungai, apapun dekat, bentuknya, ya. ya sangat mendukung. Dan sekali lagi juga kami tidak pernah menolak untuk renovasi. Bahkan kami ditinggalkan pihak PT berkenan yang lain. Bahkan ada pun tunggakan PT yang kewajiban mereka membayar, kami yang tanggung. Tunggakan apa itu? Listrik. PLN, Oke, listrik. Nah, jadi itu sudah ada itikat baik kami. Oh, jadi pedagang ini membayar tunggakan oleh pihak pengelola yang Betul. Jadi apa namanya? PT BCR. Bukan Nah. sebelumnya. Oh sebelumnya Promo Makmur. Makmur awalnya Yang awal. Prabu Makmur itu yang nunggak itu. Bukan. BCR ini BCR yang- sekarang yang- memakai. Iya, Jadi kalau sekarang, Prabu promo Makmur sekarang. itu kami akui, Prabu Makmur itu berapapun harga waktu itu kami dapatkan begini Pak, rincinya dulu. Kenapa 16 ini bisa terisi dulu? Iya. Jadi kan sekarang ada image di masyarakat itu dikuasai oligarki kata 16 itu.
Kartil apa? Orang yang menguasai ekonomi. Oh, Jadi mereka tuh menguasai, satu orang bisa punya 10-20 peta. peta. Nah mereka tuh tidak paham proses mendapatkan 10-20 itu seperti apa. Pada dahulu dari tahun sebelum 2000 97. ya, nah api bergeraknya PT Prabu, Alay dan krunya Dari Lampung. itu mulai tahun 2000 dan 2001 itu sudah mulai menyebar. Karena apa? Target mereka untuk APBD daerah itu tidak mencukupi, sehingga dia merangsek ke toko-toko yang sudah ada dan mereka yang mampu, sehingga dibuatlah penawaran deal kepada mereka, minta tolong dibantu dan diisi tempat-tempat yang kosong dengan harga promo lah istilah mereka. Akhirnya terlaksana penuh dan setelah terlaksana tidak mungkin yang punya toko yang nunggu seluruh toko yang dibeli. Sewa kayaknya. Azan. Bang Nasir, jadi sejarah awal itu seperti itu. Jadi pihak PT Prabu dahulu Pak Alay itu dari Lampung, sehingga dia menawarkan untuk para pedagang-pedagang sudah memiliki toko, karena yang punya bakat atau istilahnya yang berhak, yang mampu lah untuk menyelesaikan tuntutan dari Pemda. Jadi berlakukanlah istilahnya gerilya, sehingga mulai tercover sekian persen, mulai terisi sekian persen. Tapi setelah mereka beli itu, mereka tuh nggak langsung ditunggu. Karena kan tidak mungkin seperti tadi, saya sudah punya di depan, terus saya mau buka lagi tempatnya saya beli belakang, tidak. Sehingga untuk mempermudah, untuk menambah aset daerah, sehingga itu dilakukan penyewaan kepada pihak yang lain. Yang miliki banyak. Artinya bisa disewakan sehingga bisa memenuhi kewajiban. Dari kosong kan? Ya, Masuk kosong kan, betul, banyak tutup betul. kan? Ya peraturannya Nah, sehingga, kaki. Ya. Iya. Nah, mulai terisi kembali dari 96, mulai terisi itu kembali sekitar 2004, mulai terisi di lantai 2. Jadi dengan tenggang jarak. Itu pun terisinya itu di lantai 2. Itu peralihan dari yang pemindahan di bawah Ampera. Dari kebakaran. Dari karena kebakaran. penampungan itu dulu, Kebakaran. ya kebakaran, penampungan dibalikan ke 16 sehingga terisi kembali. Dan itu tetap kepemilikan kepada mereka yang sebelum-sebelumnya. Yang sudah memegang sertifikat. Ya. Dan jadi mereka juga masih ada yang membeli langsung, secara langsung di kantor PT Prabu, langsung dengan di depan notaris, penerimaan serah terima sertifikat. Dan itu pun sudah dilakukan. Nah, yang sekarang ini jadi tanda tanya kita, dengan harga sekian, revitalisasi seperti tadi itu rasa-rasanya itu tidak memungkinkan, memberatkan. Sekian itu berapa Pak Ustaz? Ya. Sekian itu berapa? Ya kalau dari awal kita mendengar dari variasi dari 700 sampai 300. Nah, baru sekarang mendengar jeritan itu, istilah mereka mengatakan 180. Kita tidak mempermasalahkan berapa harganya. Cuman kita sebagai warga negara yang berhukum, kita menuntut hukumnya dulu. Ya. Kita nurut saja. Nah, kalaupun mereka masih bersikeras mengusir kita, oke, sertifikat yang kami punya, kami serahkan untuk mereka. Tanda tanya di situ, kita nego harganya. Berapa berani bayar sertifikat kami? Setelah itu kami serahkan, silakan. Mau buka 1M di 16 silakan. Jadi bisa haknya itu kami itu diambil, silakan. Kami serahkan sendiri tanpa kami diminta. Dengan catatan seperti tadi. Kalau boleh tahu kira-kira kalau dari misalnya Pak Ustaz tadi menyerahkan sertifikat SAM sama Susun tadi kan, Ya, itu berapa kira-kira minta? Ya, kita menerangkan kalau istilah BCN mengatakan sesuaikan zaman sekarang. Dulu kita pernah buka harga dulu, itu dulu katanya. Ya sudah harga emas lah. Iya, betul. Sama harga emas berapa sekarang itu? Hampir 7 sampai 8 gitu. Satu suku. Satu suku. Iya. Nah, menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi tidak ada kita tuh pedagang tuh kami dianggap oknum lah segala macam. Tidak real, memang kita nyata, bukan oknum. Gitu. Iya. Kalau Pak Apla dari apa? Yang punya Polri perhimpunan pemilik Dan penghuni. Satuan Rumah Susun. Sendiri berapa orang anggotanya sekarang? Kalau di P3 SRS hingga sekarang ini yang kami himpun itu ada 500-an. Itu di lantai 1, 2. Mulai dari basement sampai lantai 3. Basement 1, 2, berarti 4 lantai ya? Iya. Sekitar 500. Itulah yang berjuang sama kami, yang dibantu oleh pengacara kami Pak Edi. Ya di lain itu mungkin mereka berjuang juga, tapi di luar kami kan. Itulah yang termasuk tadi yang katanya satu orang memiliki 5 sampai 10 Iya. kios tadi. Tapi Jadi- kan sejarahnya dulu memang
Seperti itu. Dan juga tidak ada peraturan saat itu. Yang penting dia punya uang, tidak ada peraturan dia harus maksimal beli 5 kios misalnya. Mungkin Hanya niatnya membantu. tidak ada memang Bang Nasir peraturan macam itu. Berarti kita kan tidak boleh melupakan sejarah berarti. Oh, iya. Ada sejarahnya. jas merah. Nah, jas merah, itu kan. Nah, kalau dari Kak Edi sendiri gimana gitu sebenarnya persoalan sekarang ini? Kan keinginan pedagang tadi kan misalnya boleh diambil sertifikatnya, tapi nego harga baru nanti kita bicara tentang yang kios-kios baru berarti. Iya, Jadi jadi memang ada perbedaan dengan persepsi kita dengan persepsi mereka. Kan katanya ukuran sekarang kiosnya kan beda dengan yang ditawarkan itu. iya. Revitalisasi yang dicanangkan oleh Pemkot bersama PT BCR ini kan, kalau kita lihat brosurnya itu kan merubah tata ruang yang di dalam gedung. Iya. Nasir, ya. Berarti mau berubah ya. Iya, jadi konsepnya seperti mall. Artinya kan kios-kios ini akan ada yang dibongkar, ada yang diperluas, ya kan begitu kan? Nah, sedangkan kios-kios ini kan ada kepemilikan gitu loh. Jangan-jangan ketika itu ada hall. Ada hall seperti di apa PTC, ya kan begitu kan? Akan ada elevator kan begitu. Berarti kan ada kios yang akan dihilangkan, ya kan begitu. Nah, sedangkan kios ini punya sertifikat gitu loh, ada bukti kepemilikan. Jadi artinya revitalisasi ini kalau kita juga tidak salah ada indikasi juga mau menghilangkan hak, ya kan, menghilangkan bukti kepemilikan kan gitu. Karena dengan hilangnya kios ini lah, sertifikatnya di mana sih duduknya? Karena di sertifikat ini kan di gambar anunya kan ada peta-peta, ada ukurannya. Kalau sekarang 1,8 kali 2. Rencana dia itu 2 kali 2, ada macam-macam kan. Ada nomor di sertifikat Itu dia buka baru, nggak ada lagi yang kemarin. Udah ada lagi, Hilang, gitu Pak. kan, hilang kan Gitu. begitu. Itu Kalau kita soalnya. nyerahkan itu, Boy. Jadi artinya seperti nyambung kata Pak Ustadz. Jadi kalau memang berkehendak seperti itu, Pemkot merubah tata ruang gedung 16 ini seperti mall, tidak ada jalan lain mereka itu membeli, ya kan, membeli kios-kios ini, ya kan. Kalau memang itu menjadi sebuah keharusan, kan begitu kan. Tapi sejauh ini kan yang kita lihat gedung ini masih kokoh berdiri. Hanya saja memang betul kurang perawatan, ya kan? Yang bisa Bung Nasir lihat kan. Nah, kurang perawatan ini tidak berarti kemudian gedung ini membahayakan, gitu. Nah, kembali ke soal kurang perawatan atau tidak ada perawatan. Para pemilik satu rumah susun yang berjualan di gedung Pasar 16 kan bayar retribusi. Ada uang yang mereka serahkan untuk biaya perawatan. Nah, kalau ini dianggap tidak terawat, nah kemana uang itu kan? Artinya kan mesti ada pertanggungjawaban lagi. Berapa retribusi itu per hari? Per hari ini 7.000 kalau 7.000. Untuk perawatan. Iya, Nah, 1.000 untuk keamanan, 1.000 untuk kebersihan, 5.000 retribusi. Nah, dalam 5.000 itu ada PAD, ada biaya perawatan, ada manajemen Iya. fee, pengelola, kan begitulah. Harusnya kalau memang itu dimanfaatkan mungkin Bisa. Iya. Oh iya. Tidak butuh revitalisasi karena sudah berjalan. Tapi kalau yang boleh tahu yang masih buka sekarang berapa ini toko? Yang kita ada Pak. Kalau sekarang ini sekitar 700-an, Pak. 700. Iya. 700 kios. Di bawah. Iya, karena tadi yang kata Pak Ustaz tadi kan karena pengaruh dari kopi, terus soal Warga masyarakat. pinjol ini kan, medsos, memang pengaruhnya besar. Pendapatan dari dulunya misalnya 1 juta, sekarang bisa 200.000. Kadang 3 hari tidak berlakuan, Pak. Iya, kawan-kawan pedagang. Pikirlah sekarang ini. Jadi yang ditawarkan oleh PT BCR atau Pasar Malam Jaya yang DP itu bukan untuk revitalisasi, tapi untuk membeli kios baru, iya kan? Jadi karena kalian itu para pemilik ini dianggap sudah tidak punya hak lagi, ya kan? 2016 Nah, habis kemarin, habis 2016 itu habis, karena HGB Promak Mutu habis, jadi SHM ini sudah tidak berlaku lagi. Kalian sudah diberi waktu yang lama berjualan. Nah, sekarang Pemkot menghendaki kalian itu keluar. Kalau mau berjualan lagi, beli lagi dengan harga yang sudah ditentukan. Nah,
kami bantu dengan ada DP yang murah, ada DP yang disubsidi. Nah itu kan bukan yang menjadi persoalan kita, bukan Iya. soal DP murah ada subsidi kan. Persoalannya itu orang pemilik dinyatakan tidak berhak lagi, kalau mau jual lagi beli lagi. Nah itu soalnya. Iya. Ada yang persoalannya itu adalah ada upaya atau kehendak yang melanggar hukum dari Pemkot, Perumda Pasar Palembang Jaya dan BCR yang berkehendak menghilangkan hak kepemilikan orang warga negaranya Republik Indonesia ini. Itu soalnya itu. Ibu toko tadi ya. Iya, yang orang Iya. tuh. Artinya sebenarnya kan kalau ada dialog mungkin tidak ada solusi kalau misalnya mereka membuka pintu dialog. Memang itu yang kita harapkan Bang Nasir dari perjuangan kami dari 2016 hingga sekarang ini. Memang ada dia ngajak pertemuan, tapi dalam pertemuan itu memaksa kehendak dia, tidak mau mendengar dari kami. Berarti Iya. mendengar dulu ya, mendengar. Mestinya baru iya bahas. sesuai dengan undang-undang yang satuan rumah susun. Sebagai tambahan dari Pak Edi tadi, kami di deadline terakhir ini bahwa yang DP tetap di gedung, yang tidak DP keluar. Mana lah coba Pak, aneh kayak itu kan. Itu kami tambah meningkatkan kekompakan kami. Pokoknya kami tidak akan keluar dari gedung sebelum ada penyelesaian dari PJ Wali Kota. Nah, sejak kemarin dengan yang perusakan itu kemarin kan pengamanannya kan dipegang oleh pihak PT. Ya, PT BCR. Iya. Tidak. Jadi ini sebagai informasi juga pada masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Jadi gedung Pasar 16 ini pasca terjadi penyerangan di malam hari, dini hari itu yang terjadi perusakan dan penjarahan, itu gedung dikuasai oleh para pemilik satu rumah susun, dikelola oleh pemilik satu rumah susun ini, termasuklah pengamanan, kebersihan, ya kan, listrik, pokoknya WC. semua yang terkait dengan operasional gedung ini semua dikuasai oleh pemilik satu rumah susun. Jadi PT BCR yang ditunjuk oleh Perumda Pasar Palembang Jaya selaku pengelola sudah Keluar. tidak bertanggung jawab lagi, sudah lari. Gitu maksud. Artinya memang kondisi sekarang ini memang dimiliki secara fisik dikuasai oleh Iya. Kami. pemegang. Kami pemilik sebagai pedagang di Pasar 16. Iya. Pedagang ya. Mereka menguasai fisik bukan dalam gedung keseluruhan ya, bukan artinya mengaku tidak. ini gedung milik mereka, tidak. Mereka mempertahankan fisik itu kios-kios yang mereka punya SHM-nya. Nah, kios-kios ini di dalam gedung, ya kan? Semua berada dalam gedung, mulai dari basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, sehingga mereka berkepentingan terhadap keseluruhan gedung ini, iya kan, fasilitas umumnya, WC, parkir, listrik, penerangan, dan begitu, air, ya kan. Jadi semua dikendalikan dan berjalan. Jadi gedung aman, ya kan, bersih. Kemarin kan ini berserakan sampah-sampah PT BCR kan, sudah bersih seperti Bung Nasir lihat kan. Pagar sudah tidak ada lagi, jadi ini kelihatan toko-toko yang jualan ini kelihatan. Kalau kemarin kan tidak kelihatan, semua tutup Tutupnya pagar kan. Jadi koordinatornya siapa itu? Pedagang. Oh, sama-sama. Iya. Inisiatif. Jadi kemungkinan pedagang itu mampu melakukan hal yang diinginkan pemerintah. Cuman itu belum pernah ditawarkan ke kita untuk mengelola perawatan segala macam. Jadi artinya posisi sekarang ini kan kondisinya memang Perumda sudah menyerahkan HGB-nya itu kepada BCR. Tapi kemudian sekarang ini setelah pasca kemarin yang ada Tanggal 8. tanggal 8 itu BCR pun juga tidak bisa lagi menguasai Tidak bisa. di Pasar 16 Iya. itu. Iya. Memang dikelola oleh mandiri oleh pedagang ya. Iya. Termasuk listriknya, Iya, pasum-pasum. Keamanan. keamanan. Nah, dengan kondisi seperti ini, Bung Nasir, seyogyanya Pemkot itu atau melalui Perumda Pasar Palembang Jaya menghentikan kerjasamanya dengan BCR. Iya, kan terbukti kan BCR tidak bertanggung jawab lagi. Iya kan begitu kan? Bagaimana nih tentang retribusi untuk PAD-nya kan? Meskipun ada yang mau di-store kemana nih oleh para pemilik satu rumah susun. Jadi semua ditahan. Ya nanti kalau memang sudah ada resmi dari pemerintah kota, misalnya kan PAD dibayar ke siapa, ya kita para pemilik satu akan serahkan itu. Jadi mestinya Pemkot menyetop ini BCR itu kan begitu kan,
perjanjiannya itu diputus karena sudah terbukti tidak bertanggung jawab, Iya. Ya kan, bagaimana para pedagang ini Tidak bisa melaksanakan tidak masalah pekerjaan. Iya. perjanjian itu kan. Iya. Kan lagi KSO waktu kan kita 16 itu sempat beberapa periode atau beberapa tahun dikelola oleh Perumda sendiri, PT Pasar. Dan itu nyaman. Kita tidak pernah ada apapun waktu dikelola pemerintah. Nah, sejak ada pengalihan ke pihak ketiga, nah itu yang mulai membuat resah. Dan itu yang tidak sesuai diinginkan pedagang. Tapi sebetulnya waktu Perumda yang PD Pasar dulu menjalankan tugas itu, kita mendukung sepenuhnya. Penyerahan sertifikat, pendaftaran ulang, kami laksanakan semuanya yang diatur. Permintaan seperti ini kami ajukan semua. Bahkan tidak ada peta itu yang melanggar membayar retribusi. Semua terlaksana. Dan waktu zaman dipegang oleh Perumda itu mulai banyak perubahan. Begitu ada keluar pedagang, masalah tempat, fasilitas diperbaiki. Lama ke BCR ya dipegang oleh Perumda. Tidak, Ya, ini sebelum dari saya GTP, Pak. ya. GTP waktu itu hingga 2017-2018 nggak tahu bagaimana, nggak ada ini stop Perumda yang megang sampai 2023 baru ada KSO dan lain sebagainya ke PT BCR. Itu maksud Pak. Aplas juga harapannya apa Pak dengan persoalan ini kan? Itulah tadi Pak Bang Nasir, kita masih berharap kepada PJ Wali Kota Perumda Jaya, ajaklah kami berdialog. Kami masih membuka untuk berdialog, hargailah kami sebagai pemilik pedagang di Pasar 16 Ilir ini. Apa yang kami pengen memang untuk direhab dan dibagusi gedung Pasar 16 Ilir, tapi diajaklah kami yang punya hak di Pasar 16 Ilir ini. Oke, demikian barangkali kan? Atau Iya. ada mau sampaikan lagi? Ya sebagai closing statement lah dari saya ya. Jadi pertama memang urgensinya itu ketika pengelolaan gedung Pasar 16 diserahkan pada pihak swasta itu kita pertanyakan, ya kan? Karena kalau di awal pembangunan memang kita perlu swasta, Pemkot perlu swasta karena untuk membangun gedung ini butuh biaya Awal ya. awal. Tapi kan setelah gedung ini berdiri dan para penghuni satu rumah susun ini sudah melakukan aktivitas jualan, tidak perlu lagi sebenarnya pihak swasta itu. Iya. Ya kan, ada apa? Kan tantangannya besar ya. Jadi apalagi sekarang sudah terbukti PT BCR ini sudah tidak bertanggung jawab. Nah, jadi closing statement saya, mohon kepada Pemkot Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang, apakah itu PJ Wali Kota, DPRD Kota Palembang, ya kan, semua pemangku kebijakan ini untuk segera mengambil tindakan, memutuskan hubungan kerjasama antara Perumda Pasar Palembang Jaya dengan BCR, ya kan. Hal ini karena apa? Karena demi semata-mata untuk kepentingan rakyat. Rakyatnya siapa? Rakyatnya adalah para pedagang pemilik satu nomor yang di Pasar 16. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kalau barangkali artinya memang sebenarnya kan tujuan revitalisasi itu barangkali baik ya. Karena Iya. kalau saya dengar penjelasan mereka itu tujuannya adalah bagaimana Pasar 16 ini menjadi pusat transaksi jual beli, tapi juga menjadi bagian dari destinasi wisata. Wah, iya. Ya. Itu kan lebih meningkat sebenarnya kan. Tapi ternyata dalam teknisnya ada kendala. Ya. Artinya sebenarnya kan memecahkan kendala ini kan perlu dialog. Dialog antara itu loh. pedagang dengan berbagai pihak yang Ya. memiliki kepentingan. Dan tadi keinginannya bagaimana supaya diputus kontrak. Putus saja itu. Ya. Demikianlah barangkali apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tentunya yang diharapkan para pedagang dan pemilik juga adalah sesuatu yang bisa memberikan harapan ya. Ya. Karena kalau dia diperbaiki tidak menjadi masalah, bisa meningkat omset juga. Iya. Benar itu. Demikianlah perbincangan kita dari belakang Pasar 16. Di belakang kita ini ada ikon Palembang, Jembatan Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.